Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita bakal melanjutin season 2 dari film Breaking Bad. Terdapat total 13 episode pada season 2 ini. Tapi percaya sama gua, plot dari film ini bagusnya luar biasa teman-teman. Di season 2 ini bakalan banyak orang terlibat, menyita emosi dan banyak kejutan baru yang gak bakal disangka. Well, ini adalah season 2 dari film yang berjudul Breaking Bad. Skyler. Kembali ke waktu transaksi terakhir antara Walter dan Tuco. Begitu selesai transaksi, Walter langsung menghitung semua uang yang dia butuhkan sebelum dia meninggalkan keluarganya. Semua dihitung dengan presisi, termasuk pendidikan dua anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Total uang yang dia butuhkan adalah sebanyak $737.000 atau setara dengan 11 miliar rupiah. Dengan ini, mereka harus mendapatkan 70.000 US dollar per minggunya. Hingga di bulan ketiga, semua target telah tercapai dan Walter pun bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Jesse nggak berkata sepatah kata pun, dia hanya menunjukkan wajah prihatinnya. Tapi beberapa saat sebelum meninggalkan tempat itu, mobil Tuco dengan kecepatan tinggi melaju ke arah mereka. Ternyata dia ingin meminta bantuan Walter untuk memeriksa anak buahnya yang kejang-kejang. Iya, sifat psikopat Tuco terlihat di sini. Setelah menghajar anak buahnya tanpa belas kasihan, kini dia ingin anak buahnya itu disembuhkan. Tapi sayangnya, detak jantung pria itu udah tidak ada. Tuco sempat memaksa Walter untuk memberikan nafas buatan. Karena Walter menolaknya, dia pun meminta Jesse melakukannya. Tapi sebelum Jesse melakukan itu, menyadari anak buahnya nggak akan kembali, Tuco kembali menghajarnya. Ini orang benar-benar psycho nih teman-teman. Walter yang merasa udah nggak ada urusan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Di momen ini, Tuco sempat membisikkan sebuah kode mematikan kepada Jesse, yang dimana ini benar-benar membuat Jesse ketakutan. Kembali ke rumah, Skyler dikagetkan oleh aksi Walter yang ingin melampiaskan hasratnya. Tapi kali ini bukan di kamar, tapi di dapur rumahnya. Skyler udah coba nolak dengan halus karena waktunya nggak tepat dan bisa aja anaknya tiba-tiba pulang kan. Tapi Walter malah semakin menjadi-jadi nih teman-teman. Di sini Skyler mulai menyadari kalau dia hanya dijadikan objek. Dalam artian, Walter melakukannya bukan atas romantisme mereka, melainkan dia melakukannya untuk pelampiasan kekesalan dan frustasinya. But you cannot take it out on me. Pada malam harinya, Jesse terlihat tengah bertransaksi pada seseorang yang tadi kenal. Ternyata itu bukanlah transaksi crystal meth, melainkan senjata api. Ya, ternyata Jesse telah diawasi oleh orang-orang suruhan Tuco. Hanya dalam semalam, dia menerima 8 panggilan misterius. Ditambah lagi dengan kemunculan mobil asing yang parkir dan berputar-putar melintasi rumahnya. Walter sempat membantah hal ini karena masih bersikap dugaan. Toh kalau Tuco mau ngebunuh mereka, dia juga bisa dari kemarin-kemarin. Ditambah lagi, Tuco sangat menyukai kristal mereka. Tapi untuk kesekian kalinya, Jesse menegaskan kalau Tuco bukanlah orang yang normal. Cara pikirnya tuh nggak bisa diprediksi. Bisa aja angin lewat membuatnya berpikir bahwa Walter dan Jesse nggak bisa lagi dipercaya. Alasan ini diperkuat saat dia mengungkapkan ancaman di hari terakhir itu. Kini dengan pistol di tangannya hanya ada dua kemungkinan. Mereka yang akan membunuh Tuco atau mereka yang akan dibunuh oleh Tuco. It is him or us. You understand? It is him or us. How would you do it step by step? Di sini mulailah mereka merencanakan bagaimana mengeksekusi Tuco pada transaksi berikutnya. Semua peluru dihitung termasuk untuk bodyguard mereka. Tapi lucunya, Jesse bahkan gak bisa ngebuka pistol itu untuk melihat jumlah pelurunya. Jadi dipastikan kalau ini adalah ide yang konyol. It's not that easy, is it? Hey man, well you did it. Scene pun berpindah ke rumah Hank dan Mary. Di sini kita bakal sedikit berkenalan pada kehidupan mereka nih teman-teman. Berbeda dengan yang kita lihat di luar. Ternyata Mary memiliki sikap yang lebih dominan daripada Hank. Terlihat hari itu Mary membatalkan janji yang telah mereka sepakati dan malah menyalahkan Hank karena hal itu. Sebaliknya Hank yang terlalu terlihat galak dan menakutkan malah menunjukkan sisi penyayangnya. Dia menyapa anak tetangga dengan hangat di saat Mary sama sekali tak peduli.
Sesampainya di kantor, Hank dan anggotanya mengamati aksi pencurian yang dilakukan oleh Walter dan Jesse pada malam itu. Untuk beberapa menit pertama, Hank meyakini kalau dua pria bertopeng itu adalah perampok profesional, membobol pintu baja menggunakan bubuk termite. Wow. Tapi saat ngelihat footage di mana Walter dan Jesse kesulitan mengangkat Metal Man itu, Hank langsung menarik pujiannya. Menurutnya mereka hanyalah orang yang paham teori tapi tidak dalam action. Malam harinya saat hendak memarkirkan mobilnya, Walter melihat pemandangan yang gak biasa di halaman rumahnya. Sebuah mobil asing parkir di depan rumahnya dan segera pergi begitu Walter menatapinya. Hingga sampailah pada pagi harinya. Skylar yang baru bangun gak menemukan Walter di sebelahnya. Ternyata, Walter gak tidur semalaman. Dia menatapi jendela sepanjang malam untuk memastikan keluarganya baik-baik aja. How would he know where I live? You sure it was too... Kebocoran identitas ini langsung dia pertanyakan pada Jesse. Gimana bisa Tuco menemukan alamatnya? Tapi kayaknya Walter belum paham dengan siapa dia berurusan. Untuk sekelas Tuco, mendapatkan alamat jelas bukanlah hal yang sulit. Menurut Jesse, satu-satunya hal yang masuk akal adalah membeli satu pistol lagi untuk Walter. Jadi mereka bisa lebih berjaga di situasi darurat. I've got a better idea. Beans. Di sini Walter nggak bilang kalau dia menyetujuinya, tapi dia lebih memilih menggunakan metode kimianya yang bernama rinsin. You killed him? Oh, yes. Hey, Sky. Kembali ke rumah, Hank mendatangi Skylar untuk meminta bantuan akan hubungannya dengan Mary. Yes, ternyata Hank dan Mary juga melewati waktu-waktu sulit belakangan ini. Tapi Hank nggak tahu kalau Skylar juga tengah bertengkar dengan Mary. Dia mengira hanya ngambek-ngambekan biasa aja. Ya, biasalah adik kakak gitu kan. Hingga akhirnya Skylar mengatakan kalau Mary adalah kleptomaniak. Atau kasarnya, maling. And Marie won't admit it. She won't apologize. Yeah, if I thought you were gonna return it, I would have never. Dan surprise-nya, Hank ternyata mengetahui hal itu. Tapi balik lagi, Hank gak bisa mengalahkan sikap dominan istrinya. Dia mengaku tengah berusaha pada terapis yang lagi dijalani oleh Mary. We gotta support the shit out of her. Do we? Yeah. Me. Sementara itu proses pemasakan Matt dengan formula mematikan berlangsung di basement rumah Jesse. Kini mereka hanya butuh mencari alasan agar Tuco mau menghirup Matt itu. Karena resin ini membuat aroma yang berbeda nih teman-teman. Satu kesalahan kecil yang membuat Tuco curiga akan berdampak pada nyawa mereka. Di waktu yang sama, Hank tiba-tiba menelponnya. Dia meminta maaf karena telah merusak mood Skylar hari itu. Sementara itu, Hank yang sedang berada di TKP, iseng mengirimkan gambar salah satu anggota kartel yang tewas secara mengenaskan. Dan kalian tahu itu siapa? Dia adalah Gonzo, bodyguard Tuco yang berbadan besar. Yes, dengan ini mereka berasumsi bahwa Tuco telah membunuh kedua bodyguardnya. Dan artinya, sekarang yang tersisa hanyalah mereka berdua. Walter refleks langsung mengambil pistol milik Jesse. Dia beralasan membutuhkannya untuk melindungi keluarganya. Di sini Jesse pun terpaksa mengalah dan memberikan pistolnya kepada Walter. I've got to get home. Walter yang baru sampai perlahan memasuki rumah dengan pistol di tangannya. Di momen ini rumah benar-benar sunyi banget nih teman-teman. Skylar. So where have you been this time? Di tengah obrolan singkat mereka, Walter tiba-tiba menghilang nih teman-teman. Ternyata dia langsung mengemas seluruh uang dan bersiap untuk meninggalkan kota. Berpindah ke Hank. Melalui investigasi, Gonzo dinyatakan terjebak di antara onggokan mobil yang jatuh saat tengah menyembunyikan partnernya. Tangannya terpotong yang membuatnya tewas karena kehabisan darah. Sejauh ini, itu adalah semua informasi yang disimpulkan oleh DEA. Kembali ke Walter. Beberapa saat sebelum membawa keluarganya kabur, handphonenya tiba-tiba berdering. Ya, ternyata Jesse telah menunggunya di depan rumah. Ini kembali membuat Walter marah. Tapi ternyata Jesse telah ditawan oleh Tuco. Pistol di tangannya mengarahkan Walter untuk masuk ke dalam mobil. Dari sini, Tuco pun membawa mereka ke suatu tempat yang tidak diketahui.
Di awal episode 2 ini, kita diperlihatkan pada sebuah padang gersang yang berada di antah berantah. Ada mobil Jesse di sana, tapi nggak terlihat seorang pun. Yang pasti di sekeliling mobilnya dipenuhi bekas tembakan dan pecahan kaca. Tak ada petunjuk pasti. Yang jelas, seseorang terlihat terkapar di sebelah mobil. Dan scene pun berpindah pada beberapa waktu sebelumnya. Alright everybody, listen up. Penemuan mayat Ganzo dan Doze menjadi bukti kuat penangkapan Tuco. Penyelidikan mengungkap bahwa Tuco berawal dari geng motor bernama SoCal pada tahun 1998. Dia bertanggung jawab atas kematian beberapa orang, termasuk salah satunya adalah mata-mata DEA. Disappearance of our dearly missed Crazy Eight. Dan kalian tahu siapa mata-mata yang dimaksud? Domingo, pria yang pernah disekap dan dibunuh oleh Walter. Kepintaran Tuco menyembunyikan barang bukti membuat DEA sulit untuk menangkapnya. Kini bukti kuat telah di tangan. Sidik jari Tuco ditemukan di mayat Doze. Atas dasar ini, penyergapan pun akan segera dilakukan. Listen, I gotta take some personal time. Skylar called last night. It's Walt. He's missing. Sementara itu, hilangnya Walter secara misterius membuat Skylar menyewa seorang detektif. Hank juga berada di sana. Tapi sebelum dia masuk, dia mengambil sebuah benda serupa GPS di bawah spakbor mobil Walter. Diasumsikan Hank diam-diam telah mulai mencurigai Walter. Hey Tim, really appreciate you sparing us your day off. Sesampainya di dalam, Skylar bercerita kalau Walter pulang dengan keadaan gelisah pada malam itu. Dia nggak menjelaskan apapun kepadanya. Hingga teleponnya berdering, Walter meninggalkannya dan kemudian hilang begitu aja. So that cell phone call she's talking about, I ran it. No record of it. Second cell phone. Dan kini scene pun berpindah pada lokasi antah berantah yang kita lihat di awal film tadi. Tuco dengan senapan di punggungnya mencoba merusak dua pasang handphone yang dimana adalah milik Walter dan Jesse. Sementara itu Walter dan Jesse hampir pingsan karena kehabisan oksigen. Ternyata mereka disekap di dalam bagasi mobil nih teman-teman. Perlawanan Jesse hampir membuatnya terbunuh di momen ini. Don't do this, Tuco. Untungnya Walter kembali menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Skylar dan Mary kini telah mulai menyebar selembaran kertas akan hilangnya Walter. Sebenarnya hubungan antara Skylar dan Mary itu masih buruk nih teman-teman. Mary sempat menyinggung akan masalah mereka di hari itu, tapi Skylar memilih untuk nggak membahasnya di momen ini. Kini, Walter dan Jesse telah ditahan di dalam rumah. Seorang pria parubaya pemilik rumah itu terus menatap mereka tanpa berkedip. Tak diketahui siapa orang ini. Secara visual, dia terlihat lumpuh dan mengenakan selang oksigen di tubuhnya. Tuco menginterogasi mereka secara detail di sini. Semua isi saku mereka diminta untuk dikeluarkan. Yang dimana salah satunya adalah med beracun yang mereka produksi malam itu. Terdengar ancaman halus saat Tuco mengetahui bahwa Walter memiliki keluarga yang harmonis. Can I trust you? Yes. Yes, absolutely. Ketegangan mulai terasa di sini. Ternyata pertanyaan ini disebabkan oleh datangnya ratusan DEA ke markas Tuco pagi ini. Tuco berasumsi bahwa mereka berdualah yang telah melaporkan. Tapi tentu Walter dan Jesse menolak tuduhan itu. Semua anak buah Tuco kini telah ditangkap, kecuali satu orang, Ganzo. Yes, ternyata ada perbedaan informasi di sini. Di saat Walter dan Jesse mengira bahwa Tuco lah yang membunuh Ganzo, Tuco malah belum mengetahui atas kematian bodyguardnya itu. Yang dia tahu, Ganzo 2 hari belakangan ini nggak mengangkat teleponnya. Menghilang seakan-akan kesal karena Tuco telah membunuh Doze. Jadi dia berasumsi bahwa Ganzo lah yang telah berkhianat dan melaporkannya. Kemarahan Tuco di sini benar-benar kayak orang psikopat nih teman-teman. Walter dan Jesse benar-benar ketakutan. Tapi tidak pria tua yang terus menatapi mereka. Dia anteng seperti udah nggak asing dengan situasi ini. I'd waste some too, yo. Shut up. Okay. Well, ternyata Tuco telah membuat skenario akan bisnis mereka. Tuco akan membuat laboratorium canggih di tengah-tengah hutan belantara Meksiko.
Walter bisa memproduksi Matt 24/7 tanpa perlu khawatir akan keamanannya karena dia memegang wilayah di sana. I need to get high. Di momen ini, Tuco mengambil Matt yang dibuat pada malam itu. Matt dengan biji beracun. Tapi sebelum menghirup Matt itu, Tuco mempertanyakan akan baunya yang begitu menyengat. Disinilah Jesse mengambil peran. Dia mengaku bahwa itu adalah ide formula baru yang dia kembangkan. Jauh lebih baik daripada Matt apapun. Awalnya perkataan ini berhasil meyakinkan Tuco. Tapi begitu Jesse mengatakan bahwa bahan rahasia yang dicampurkan adalah bubuk cabai, Tuco langsung membuang barang itu. Karena dia sangat membenci apapun yang berbau cabai. Iya, ini adalah untuk kesekian kalinya Jesse mengacau. Dan sialnya, ini membuat Tuco marah. Dia langsung mengeluarkan pistolnya dan ingin mengeksekusi Jesse. Walter mencoba menahannya dan meyakinkan bahwa dia nggak bisa kerja tanpa Jesse. Bukan karena nggak ada penggantinya, tapi karena Jesse adalah orang yang bisa dipercaya. Singkat cerita, Tuco pun mengatakan bahwa sepupunya kini tengah di perjalanan untuk menjemput mereka. Dan mereka akan sampai di Meksiko sebelum matahari terbenam. Better hope they got room in the trunk. Kembali ke rumah, Skylar, Mary, dan Hank masih mencari tanda-tanda akan hilangnya Walter. What about the second cell phone? Oh, Jesus. Okay, what are you talking about? Mary di sini nggak sengaja nih teman-teman ngebahas tentang ponsel kedua. Yang dimana ini adalah rahasia yang sengaja disembunyikan oleh Hank. Biar Skylar nggak mengira kalau Walter selingkuh menggunakan 2 ponsel. Tapi karena udah keceplosan, terpaksalah Hank menjelaskan tentang hal ini. What does it mean? I don't know, Sky. What do you want me to say? Sialnya, Mary mendukung kecurigaan itu. Karena menurutnya bisa aja Walter menghilang dan tinggal bersama selingkuhannya. Berhubung, dia sebelumnya juga pernah merahasiakan kankernya bahkan berminggu-minggu lamanya. Atau kemungkinan terburuknya Walter ditahan oleh bandar narkoba karena berhutang ganja dan lain sebagainya. Dari asumsi ini pun, mereka meminta Hank untuk melacaknya lebih dalam. Orang terdekat yang pernah diketahui oleh Skylar hanyalah Jesse Pinkman. Dari sini, Hank pun meminta anggotanya melacak apapun yang berkaitan dengan Jesse, termasuk mobil dan propertinya. And why do you think my son and Mr. White would be in touch? Thanks for your time. Sementara Tuco memasak makan siang mereka, pria tua itu terus mengawasi Jesse dan Walter. Sialnya televisi tiba-tiba menyiarkan akan kematian Ganzo. Walter langsung mengganti siaran televisi itu. Karena kalau Tuco tahu Ganzo juga mati, satu-satunya orang yang berpotensi berkhianat hanyalah mereka berdua. Melalui ekspresi wajahnya, pria tua itu mulai merasa ada kejanggalan pada Walter dan Jesse. Walter sempat memastikan kewarasan pria tua itu. Tapi dia pasif dan dirasa nggak berbahaya nih teman-teman. Dari sini mereka pun berencana untuk menaburi bubuk racun itu ke makanan Tuco. Sementara Tuco mengemasi pria tua itu, Walter dengan cepat menaburi bubuk rinsin ke makanannya. Pria tua itu dengan jelas melihat aksi ini. Untungnya dia nggak bisa berbicara. Tapi di saat Tuco hendak memakan makanannya, pria tua itu menekan bel yang membuat Tuco teralihkan. Disinilah ketahuan saat Tuco memanggil pria itu dengan kata paman. Take it easy, Theo. What? Wah, di sini Jesse benar-benar terlihat ketakutan. Untungnya Tuco nggak curiga dan menganggap kalau pamannya hanya ingin menukar makanan dengannya. Ya, biasalah orang tua. You better eat every bite of that. God! Dan masalah pun dimulai di sini. Si paman terus-terusan menekan bel dan melihat ke arah Walter. Hingga akhirnya Tuco yang tadinya santai kini berbalik arah. What, you don't like them? Why don't you like them, Theo? Something that you don't like? Kini dengan jelas, Tuco mengetahui bahwa pamannya nggak menyukai Walter dan Jesse. Dan hal ini tentu beralasan. Tuco pun mulai menanyakan apakah Walter dan Jesse telah mengganggunya. Walter mencoba beralasan dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengganti siaran TV saat sang paman tengah menonton. Mungkin itulah sebabnya. Tapi saat Jesse juga ikut berbicara, keadaan memburuk nih teman-teman. Dude needs his eye candy, that's it. Mulutnya yang berlebihan mengungkapkan kebohongan yang jelas di mata Tuco. Are they punking me? Jesse langsung diseret keluar dan dihajar dengan kejam.
Walter masih mencoba membantunya di sini, tapi Tuco memegang M16 di tangannya. Merasa Jesse nggak akan tertolong lagi, Walter dengan berani akhirnya mengatakan, We tried to poison you. Degenerate piece of filth, and you deserve to die. Begitu Tuco menoleh ke arah Walter, Jesse langsung memukulnya dengan batu yang ada di genggamannya. Itu berhasil menjatuhkan Tuco, tapi tidak mengalahkannya. Sialnya Walter nggak ahli dalam hal ini. Menyadari bahwa Tuco membawa pistol di pinggangnya, Jesse langsung mengambilkannya dan menembakkannya ke arah Tuco. Tembakan ini seketika membuat Tuco jatuh. Balasan ini setara atas perlakuan Tuco selama ini kepadanya. Menginginkan skenario yang lebih kejam, Walter menyarankan untuk nggak menembak mati, biar dia mati perlahan karena kehabisan darah. Oh my God. Dan sesaat sebelum mereka meninggalkan tempat itu, sebuah mobil yang dicurigai adalah sepupu Tuco berjalan ke arah mereka. Mereka pun segera keluar dan bersembunyi. Yang lebih sialnya lagi, Tuco ternyata belum mati nih teman-teman. Dia berjalan berlumuran darah ke arah mobil. Tapi ternyata yang datang bukanlah sepupunya yang ingin menjemputnya, melainkan yes, dia adalah Hank. Hank awalnya dengan santai mendekati dan menganggap pria itu adalah Jesse Pinkman. Namun saat mengetahui itu adalah Tuco, Hank perlahan mundur dan meminta Tuco untuk rileks. Tuco yang menyadari M16 berada di dalam mobil langsung mengambil dan menembakkannya ke arah Hank. Aksi baku tembak pun terjadi di sini. Hank yang menggunakan handgun tentu punya durasi reload yang relatif lebih cepat daripada Tuco. Disinilah dia mengambil momentum. Dan Tuco tewas detik itu juga. Mengetahui yang datang adalah Hank, Walter tanpa pikir dua kali langsung melarikan diri dari tempat itu. Tapi yang mereka lupa, mereka berada di hamparan padang gersang. Gak terlihat ujung dari perjalanan itu. Untungnya setelah berjalan selama berjam-jam lamanya, mereka akhirnya bertemu jalan. Walter berhasil mendapat tumpangan dari mobil yang lewat. Namun sebelum berpisah, Jesse sempat mengatakan, It's a bold plan, Mr. White. Ya, belum diketahui pasti apa maksud dari perkataan ini. Hingga scene pun berpindah pada sebuah minimarket yang dimana seorang petugasnya menemukan satu persatu dari pakaian Walter. Hingga akhirnya wanita itu menemukan Walter yang sedang berjalan dengan santainya tanpa sehelai pakaian pun. Dan scene pun berpindah pada beberapa waktu setelahnya. Beberapa hari setelah itu, dokter mendiagnosa bahwa Walter kehilangan kesadaran karena dehidrasi yang cukup lama. Ya, ini adalah langkah berani yang dimaksud oleh Jesse. Walter pura-pura hilang ingatan agar Skylar nggak mempertanyakan keberadaannya beberapa hari ini. Walter Jr. sempat menyinggung akan aksi heroik Hank yang berhasil menangkap bandar narkoba besar. Disinilah, akting Walter benar-benar luar biasa. But where did this happen? How could he be? Sementara itu, Hank diinterogasi oleh atasannya. Keputusan Hank untuk menemui Tuco tanpa backup dianggap sangat berbahaya. Tapi Hank ngejelasin kalau tujuan awalnya hanya mencari Jesse Pinkman. Dia juga mengira kalau dia nggak bakal ketemu dengan Tuco. Bagaimanapun, atasannya meminta untuk menemukan Jesse karena mobilnya berada di TKP dan ini semestinya berhubungan. Yo, what did you do? Rob a bank? Dari depan rumahnya, Jesse melihat polisi mulai memutari sekitar. Dan begitu keadaan dirasa aman, Jesse dan Badger perlahan memasuki rumah dan segera mengemasi laboratoriumnya. Put me on your magical boat, man. I can't just let you break this down. I mean, Badger! Don't mess with me! Jesse yang benar-benar stres akhirnya muak dengan mulut sampah Badger yang gak henti-hentinya berbicara. Ini pertama kalinya dia menggertak Badger hingga ketakutan. Personality dan mentalnya benar-benar berbeda nih sejak dia ngebunuh Tuco. Ternyata tujuan Jesse di sini adalah untuk meminta bantuan Badger menyembunyikan seluruh peralatan lab di gudang sepupunya. Pria yang bernama Clevis itu meminta $1.000 untuk pekerjaan ini. Tapi kita ingat, Jesse meninggalkan semua uangnya di mobil.
hanya tersisa $560 di sakunya. Dengan sedikit negosiasi, mereka akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Your word's bond, right? Siang itu polisi dengan peralatan lengkap memasuki sebuah boarding house. Jesse yang tengah bersantai ditangkap tanpa penjelasan. Ternyata operasi itu dipimpin oleh Hank. What, man? Jesse diinterogasi berjam-jam lamanya. Dia mengaku bahwa mereka tengah pesta selama 3 hari berturut-turut. Dia bahkan gak mengetahui akan mobilnya yang hilang, apalagi dengan nama Tuco. Taco, I don't know any taco. Dia mengaku sama sekali gak familiar. Like this? Hingga Hank menanyakan tentang uang yang dia temukan. Uang yang berjumlah 70.000 US dollar atau setara dengan 1 miliar rupiah. Wah, Hank mengaku akan mengambil seluruh uang itu apabila Jesse nggak mengakuinya. Jesse terdiam di sini. Tapi nggak ada pilihan ya teman-teman. Dia terpaksa mengaku bahwa uang itu bukanlah miliknya. Cara Hank tertawa sambil mengambil seluruh uang itu benar-benar ngebuat Jesse frustasi. Namun bagaimanapun, mereka nggak punya cukup bukti untuk bisa menahan Jesse. Tapi Hank nggak menyerah gitu aja. Kalian tahu siapa yang dia bawa? Nggak ada lagi harapan untuk Jesse. How are you sleeping? Sementara itu di rumah sakit, Walter terus-terusan diinterogasi oleh dokter. Sandiwara ini lama-lama membuat dia sendiri muak nih teman-teman. Where is this going exactly? Would you tell me about patient confidentiality? Hingga akhirnya Walter meminta untuk menjelaskan tentang kerahasiaan pasien. Disinilah dokter memastikan bahwa tanpa izin pasien, rumah sakit nggak bisa membocorkan rahasia pasien meski pada keluarga ataupun polisi. Disinilah Walter kembali membuat cerita. There was no fugue state. I couldn't stand to spend another second in that house. Untuk lebih meyakinkan, Walter juga membawa masalah ekonomi mereka di sini. Cerita yang sempurna ini berhasil meyakinkan dokter sehingga kepulangannya dijadwalkan lebih awal. Kembali ke Jesse. Pria tua itu datang dengan wajah penuh kemarahan menatap Jesse. Come on, this is bullshit! Di awal Jesse sempat menolak untuk mempercayai kesaksian pria tua itu karena dia bahkan ragu akan kewarasannya. Disinilah polisi menanyakan beberapa hal dasar untuk memastikan dan pria tua itu ternyata mampu menjawabnya dengan normal. Hingga akhirnya polisi menanyakan apakah Jesse berada di rumahnya kemarin. Apakah Jesse berhubungan dengan keponakannya Tuco? Dan yang terjadi... Come on, Granddad. Berkali-kali polisi menanyakan pertanyaan itu, tapi si bapak tua nggak menjawab dan hanya menatap Jesse dengan tajam. Nggak paham apakah si bapak tua ini ingin memberi pengampunan atau apa. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu. Singkatnya, dia menyelamatkan Jesse di situasi ini. Malam harinya Jesse segera menghubungi Walter. Dia memastikan semuanya berjalan baik. Satu-satunya masalah adalah Hank mengambil semua uangnya tanpa tersisa. Wait. What does he know? I got bills due, man. I'm screwed. Did he mention my name? Tapi jawaban Walter seperti nggak peduli dengan kondisi Jesse. Dia hanya ingin memastikan bahwa namanya nggak dibawa-bawa dalam interogasi itu. Bicara soal uang, Walter mengingat bahwa uangnya masih berada dalam kondisi yang nggak aman. Malam itu juga, Walter menyelinap masuk ke rumahnya. Dan untungnya, semua uang masih berada pada posisi yang sama. Di momen ini, Walter Junior dan Skylar terbangun nih teman-teman. Disinilah Walter melihat betapa terpukulnya keluarga mereka tanpa kehadirannya di rumah. Ditambah lagi saat dia menemukan stiker pencarian dirinya yang dilakukan oleh keluarganya. Ini memberikan afirmasi tambahan betapa keluarganya sangat mencintainya. Sementara itu di kantor DEA, Hank terus mengamati asal dari kristal biru yang dibuat dengan cara P2P. Ya, itu adalah metode Walter. Sementara itu rekan kantornya ternyata telah menyiapkan surprise untuk Hank. Sekilas kita lihat sepertinya mereka sangat bangga memiliki sosok pemimpin seperti Hank. You sick. Di waktu yang sama, Walter telah diperbolehkan pulang nih teman-teman. Junior sempat memperlihatkan sikap perhatiannya kepada sang ayah di momen ini. Hal yang sebelumnya nggak pernah kita saksikan.
Sesampainya di rumah, suasana berasa dingin banget. Ini situasi yang cukup membingungkan. Skylar di sini berlaku sangat aneh. Dia cenderung seperti nggak mempedulikan Walter. Do you have a second cell phone? Hingga akhirnya dia bertanya tentang handphone kedua milik Walter. Walter di sini kelihatan kesulitan dalam menjawabnya dan hanya beralasan kalau dia nggak ingat apapun. Gak ingin terlalu menekan Walter, dia memilih untuk diam dan kembali bersikap dingin.